warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dan keluarga dalam lindungan Allah dan berikan kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang energi angin dan juga hak serta kewajiban kita terhadap energi listrik. Sekarang Ustadzah punya video, perhatikan dan kalian pahami video yang akan Ustadzah putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pada mata pelajaran pertama kita akan belajar IPA, yaitu tentang energi angin. Angin merupakan salah satu energi yang dapat diperbarui. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Energi angin banyak sekali dimanfaatkan manusia sejak awal sejarah. Misalnya, untuk mendorong perahu, untuk kincir angin sederhana sebagai pemompa air, kincir angin sumbu vertikal untuk menggiling biji-bijian. Nah, anak-anak, manfaat energi angin contohnya sebagai berikut. 1, sebagai pembangkit listrik, permainan dan hiburan, misalkan layang-layang dan pesawat kertas. Perkembangbiakan tumbuhan. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin adalah tebu, jagung, dan padi. Selanjutnya, pembentukan batuan, penggerak kapal layar, dan juga olahraga angin dan udara. Misalnya terjun payung, para layang, para gelinding, dan gantole. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada LKS. Ayo menguji pengetahuan pada halaman 17, nomor 1 sampai dengan 5. Dan tugas keterampilan kalian untuk mata pelajaran IPA ini, kalian membuat kincir angin. Untuk langkah kerjanya, kalian bisa membaca pada halaman 17. Kalau sudah, kalian bisa memfoto hasilnya dan kalian bisa kirim via Wapri. Untuk materi selanjutnya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi dalam bentuk teks. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan yang jelas dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bahasa dalam teks petunjuk itu harus jelas, tersusun, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang efektif. Informasi dalam teks petunjuk dapat diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Apa itu membaca intensif? Jadi, membaca intensif adalah membaca yang dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Sedangkan membaca memindai adalah membaca dengan sekilas dan cepat, tetapi teliti yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi dari suatu teks. Di sini Ustadzah akan memberikan contoh kalimat petunjuk. Petunjuk menggunakan sepeda dengan benar. Pastikan roda tidak kempes sebelum menggunakannya. Periksa rem depan dan rem belakang terlebih dahulu. Gunakan jalur kiri ketika sedang bersepeda. Jangan mengendarai sepeda dengan satu tangan karena dapat mengganggu keseimbangan ketika bersepeda. Kurangi kecepatan ketika bersepeda di jalan menurun. Itu contoh kalimat petunjuk ketika kita menggunakan sepeda. Nah, sekarang
Tugas kalian adalah membuat kalimat petunjuk cara membuat kincir angin. Selanjutnya, pembelajaran 4. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi berupa gambar. Menjelaskan informasi berupa gambar dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Kemudian, sampaikan gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKS pada halaman 20, yaitu bercerita. Kalian bisa menceritakan gambar yang ada di LKS kalian. Kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian kirim melalui via Wapri. Mata pelajaran selanjutnya yaitu mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Energi listrik menjadi salah satu energi penting bagi kehidupan manusia. Hampir sebagian kebutuhan manusia yang berupa peralatan menggunakan energi listrik. Misalnya, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lain-lain. Kita berhak menggunakan peralatan-peralatan yang mengandung energi listrik di rumah. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan atau menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Berikut beberapa kewajiban kita terhadap energi listrik. 1. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah. 2. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik yang berdaya tinggi. Misalnya apa? Setrika. Yang ketiga, tidak lupa mematikan lampu pada pagi hari dan menggunakan listrik sepenuhnya. Kemudian bentuk hak warga masyarakat atas energi listrik. Apa saja itu? Nah, kita bisa belajar menggunakan komputer. Dan kita juga bisa belajar pada malam hari menggunakan lampu. Digunakan untuk menyetrika pakaian, mencuci menggunakan mesin cuci, menanak nasi menggunakan magicom, dan masih banyak lagi hak yang bisa kita peroleh dari energi listrik. Memanfaatkan melaksanakan hak dan kewajiban atas energi listrik secara seimbang. Apa saja manfaatnya kalau kita lakukan secara seimbang? 1. Energi listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata. 2. Mengurangi biaya pembayaran listrik. 3. Meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, dan kenyamanan. Dan mengurangi naiknya biaya listrik. Lalu apa saja akibatnya ketika kita tidak menjalankannya dengan seimbang? Tentu biaya tagihan listrik semakin besar, mempercepat krisis energi listrik, memicu konflik persaingan, memonopoli energi listrik. Energi listrik tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata. Nah, sekarang itu tadi materi yang sudah kita bahas. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada LKS halaman 22, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tadi videonya sudah diperhatikan? Semuanya sudah jelas? Nah, tadi dalam video itu kita sudah belajar tentang energi angin. Apa saja manfaatnya? Tentu saja manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya sebagai pembangkit listrik, ya. Yang kedua, sebagai permainan dan hiburan. Permainan apa yang menggunakan energi angin? Bagus, permainan layang-layang. Selanjutnya yang ketiga, untuk perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan apa yang penyerbukannya dengan angin? Ada padi, jagung, dan juga tebu. Bagus.
Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pembentukan batuan, kemudian sebagai penggerak kapal layar. Nah, selain itu tadi kita juga sudah belajar tentang hak serta kewajiban terhadap energi listrik. Anak-anak bisa membaca di buku LKS kalian, di situ juga sudah ada materinya ya. Nah, Ustazah akan mengulangi kembali bentuk-bentuk hak kita terhadap energi listrik. Di antaranya kita bisa belajar ada penerangan lampu, kita bisa belajar komputer karena adanya listrik, bisa menyetrika baju sehingga baju kita rapi, dan masih banyak sekali hak yang bisa kita peroleh dari energi listrik. Nah, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Di antaranya kita gunakan daya listrik yang rendah. Supaya apa? Supaya hemat biayanya. Selanjutnya, apa saja kewajiban kita? Misal, kalau kita sudah bangun tidur, sudah siang, sudah terang, jangan lupa matikan lampunya. Biar apa? Untuk hemat listrik. Dan masih banyak sekali. Kalian bisa membaca buku kalian. Nah, sekarang sekian untuk materi pada pagi hari ini. Kalian lanjutkan belajarnya dan kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.